Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Ibu banggakan, semoga semua sudah siap untuk menyimak pembelajaran hari ini. Bahasa Indonesia tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 2, penemu dan manfaatnya. Dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, mari kita lebih memperdalam penggunaan kalimat efektif di dalam teks eksplanasi. Kita mengulang kembali apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan kepada pembaca dengan cara yang efisien dan tersusun berdasarkan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baik dan baku sesuai dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah penggunaan kata baku. Kemudian, penggunaan huruf kapital atau besar. Setelah itu, penggunaan tanda baca. Dilanjutkan dengan penulisan singkat atau akronim. Selain itu, kalimat efektif juga harus memiliki unsur-unsur penting dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek adalah orang atau pelaku dalam sebuah kalimat. Subjek dapat juga berupa kata benda, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan predikat adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan subjek terhadap objek. Kemudian, objek adalah sesuatu yang dikenakan tindakan oleh subjek. Sedangkan keterangan, penjelasan mengenai tempat, waktu, cara, atau hal lain dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat, supaya menjadi efektif, minimal harus terdapat unsur subjek dan predikat. Baik, kita lanjutkan dengan ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama adalah lugas, artinya kalimat harus langsung ke pokok, tidak berbelit-belit. Kemudian kalimat juga harus tepat, artinya kalimat harus sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Dan selanjutnya kalimat harus jelas, artinya kalimat harus jelas unsur dan strukturnya. Terakhir adalah kalimat harus hemat, artinya kalimat harus hemat, cermat, dan tidak boros kata. Identifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penggunaan kata baku dalam kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang telah ditetapkan dalam aturan bahasa Indonesia. Kata baku digunakan pada kalimat efektif. Kalimat efektif harus lugas, jelas, tepat, dan hemat. Kalimat efektif minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Berikut kita lihat perbedaan antara kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak baku contohnya kalau, sedangkan kata baku kalau. Yang berikutnya adalah lobang, kata bakunya lubang. Kata tidak baku berikut adalah zaman, kata bakunya zaman. Penggunaan kata baku dalam kalimat efektif sangatlah penting untuk mempermudah penyampaian pada pembaca. Berikut beberapa contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama adalah telepon menjadi salah satu penemuan sangat penting. Kalimat kedua, telepon menjadi media utama manusia berkomunikasi jarak jauh. Mari kita buat kalimat di atas menjadi kalimat yang lebih efektif. Perhatikan penulisan kata telepon
diubah menjadi kata yang baku menjadi telepon. Baik, kita baca bersama. Telepon menjadi salah satu penemuan yang sangat penting dan media utama manusia berkomunikasi jarak jauh. Nah, anak-anak, penggabungan kedua kalimat tersebut membuang salah satu kata yang sama, yaitu kata menjadi. Kita buang satu dan kita tambahkan dengan kata hubung dan. Nah, berikut contoh kalimat tidak efektif dengan judul Si Kotak Ajaib. Silahkan anak-anak membacanya. Perhatikan penulisan kata tidak efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan kata dan kalimat tidak efektif? Bila belum, mari Ibu bantu menjelaskan. Nah, di sini penulisan huruf pada nama kota harus memakai huruf besar atau kapital. Maka penulisan yang benar adalah John Lozibet lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Nah, penulisan nama kota Skotlandia, huruf S-nya menggunakan huruf besar. Kalimat bercetak tebal berikut juga tidak efektif. Maka yang efektif adalah ia adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Ada beberapa kata tidak baku yang dibuang, yaitu yang, pada, kesempatan itu, karena dianggap mubazir. Kalimat bercetak tebal berikutnya merupakan kalimat tidak efektif karena tidak hemat. Contoh kata para menyatakan lebih dari satu atau banyak. Berikut, bapak-bapak dan ibu-ibu juga menyatakan lebih dari satu atau banyak. Nah, pakai salah satu saja. Maka yang benar adalah Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu pada tahun 1925 di Royal Institute London untuk pertama kalinya. Demikian penjelasan dari Ibu. Kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugas di Google Classroom, soal pilihan ganda dan isian sederhana, serta dilanjutkan dengan tugas buku penunjang. Sekian anak-anak pembelajaran ini dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.